Maka pada saat dia berakad, kita ambil contoh salah satunya akad nikah. Mungkin bapak-bapak akan mengatakan, saya akan ajak istri saya pada keridhaan Allah. Saya akan ajak istri saya ke jalan Islam, bersama-sama melaksanakan Islam sebaik mungkin. Saya akan sabar sebagai suami karena saya mencintainya. Saya akan sabar dengan segala kesulitan-kesulitan karena saya yang memimpin hidup rumah tangga ini. Saya harus lebih sabar dari istri saya. Itu ketika awal kita berjanji. Tapi kan setelah rumah tangga dijalani 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, suasana hati itu tidak selalu sama. Orang yang sabar tetap pada tekadnya, walaupun suasana hati seperti waktu awal janji berakad itu, akad nikah, tidak seperti itu lagi suasana hatinya, tapi dia tetap pada tekadnya. Atau ketika bapak ibu menimang anak, pertama kali kita menimang anak setelah dilahirkan, bagaimana suasana hati bapak dan ibu saat itu? Ditimang-timang anak ini harus jadi anak yang soleh, melanjutkan tauhid, anak ini harus jadi anak yang soleh, melanjutkan keislaman. Saya akan didik anak ini menjadi anak yang soleh. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberikan anak pada saya. Suasana hati itu begitu berbunga dan kita begitu sayang sama anak. Baru dilahirkan, suasana hati kita seperti itu. Tapi setelah anak kita usia 7 tahun, 8 tahun, apalagi sudah belasan tahun, 11, 12, 17, zaman sekarang, bisa saja kadang-kadang ada sikap dan tindakan anak kita itu yang bikin kita kesel, yang bikin kita jengkel. Tidak seperti ketika anak itu ditimang usia 1 hari. Nah, orang yang sabar tetap pada tekadnya semula ketika pertama kali dia menimang bayinya, walaupun sekarang mungkin anaknya bisa saja bikin kesel dia, bikin jengkel dia, tapi tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang jelek, karena dia tetap pada tekad semula. Nah, Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Nurul Haq. Pada kesempatan kali ini, qadarullah, tadinya saya ingin berbagi catatan tentang ikhlas. Tetapi ketika saya coba edit, ada sedikit kesalahan teknis, kemudian saya tidak tahu tersave-nya kemana. Jadi pada kesempatan kali ini, mohon izin saya ubah materi tentang orang yang sabar itu dengan janji sucinya, dalam hal ini syahadatain, karena janji yang paling suci kita kepada Allah adalah syahadat, itu nanti akan diberi pahala dengan yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan, berdasarkan tafsir At-Tabari. Barangkali timbul pertanyaan, apa benar begitu gitu kan, amal yang terbaiknya yang diambil? Tentu saja ini syarat dan ketentuan berlaku. Mohon izin. Dalam arti syarat dan ketentuan berlaku itu untuk orang-orang yang istiqomah, sabar dengan janji syahadatainnya, walaupun boleh jadi berhadapan dengan berbagai ancaman, berbagai cobaan yang mengguncangkan hati mereka. Apa yang dimaksud? Ini sungguh membahagiakan, melegakan. Kalau kita ambil dulu cara penilaian rapot di sekolah,
Ini sebagai contoh saja. Misalnya hasil tes matematika kita, tes pertama 60, baru aja selesai liburan, belum begitu belum begitu, masih loading lah otak kita. Hasil tes matematika kedua 70, hasil tes matematika ketiga lebih baik lagi 80. Tapi pas hasil matematika yang keempat, biasanya disatukan dari pelajaran satu semester, ngedrop jatuh 20. Maka kalau penilaian rapot di sekolah, kira-kira ya yang dimasukkan itu 57,5 atau naiknya 60 lah. Yang 70 itu hilang, yang 80 itu nggak ada. Mengapa? Karena ada angka pematinya. Akhirnya ya dapatnya paling ya 60. Mengapa? Ada nilai pemati. Pernah punya nilai rendah 20. Sehingga kalau dibagi 4 ya tidak bisa melampaui 70 maupun 80. Ini kalau di sekolah. Mungkin bapak-bapak juga ada yang biasa mengaudit, atau mungkin kalau bapak ibu guru juga sekarang sekolah sering diaudit, demikian juga perusahaan. Biasanya kalau ada temuan-temuan negatif, maka itu menurunkan hasil akreditasi. Kalaupun asalnya A, ketika ada temuan-temuan itu bisa turun jadi B, C, atau bahkan fail. Kalau seandainya temuan-temuan itu ya tidak bisa lagi ditolerir. Nah, lain halnya dengan cara perhitungan amal. Dengan syaratnya tadi kita sabar dengan syahadatain kita sampai ajal. Misalnya nilai sholat subuh pada hari pertama kita sholat subuh. Katakanlah pertama kita balik usia 12 tahun. Ya waktu itu 50. Kita juga masih belum beranjak dari masa kecil kita. Kemudian nilai sholat subuh ke hari yang ke-1000. Sudah terus hari ke-1000 itu di usia 15 tahun nilai kita agak naik lah 60. Nilai sholat pada hari ke-10.000. Ini kira-kira kalau hitungan sudah 40 tahun kita dari masa balik. Ya mungkin usia 50-an, 80. Masa-masa di mana kesadaran kita pun sudah lebih meningkat, pengajian sudah sering kita ikuti. Tapi nilai sholat subuh pada hari ke 23.456 tahun, ke 23.456, ini kira-kira usia 76 tahun, itu sudah 30. Mungkin kita juga udah vertigo, kita sholat itu kaki kita juga udah sakit, sudah nggak bisa ditekuk lagi, asam urat tinggi, gitu. Konsentrasi sudah nilainya turun 30. Nah, yang saya tahu, dan ini juga pernah dibahas oleh Profesor Dr. Nauman Ali Khan. Beliau ahli tafsir, ahli bahasa Arab juga. Dari apa yang kita dapati dari guru-guru kita, itu yang diambil itu yang tertinggi 80. Jadi sepanjang umur kita, kalau soal sholat subuh misalnya, yang diambil itu yang terbaik, bukan 30-nya pas yang paling jeleknya ketika kita sudah sepuh, bukan di awal yang 50, tapi dicari yang paling tinggi, maka itu yang diambil. Ini diantara kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sabar. Berislam ini, apapun cobaannya, apapun godaannya, kita tidak menukar tauhid syahadatain kita dengan apapun. Boleh jadi cobaan, mengguncang, ujian, dan lain-lain, tetap pada janji syahadatain kita. Dari mana kita temukan ini? Disebutkan di dalam Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walanaziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Dan sungguh kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang terbaik dari apa yang telah mereka kerjakan. Memang agak beda dengan terjemah bahasa Indonesia kalau nanti Bapak bandingkan. Tetapi kita menemukan ini di dalam tafsir At-Tabari yang disebut dengan bi ahsani ma kanu ya'malun, itu adalah bi ahsani ma kanu ya'maluna minal a'mali duna aswa'iha wa la yaghfiranallahu lahum sayyi'aha bi fadlihi. Diberi pahala itu dengan yang terbaik dari apa yang telah mereka kerjakan dari amalan-amalan itu. Bukan yang terburuknya, bukan yang jeleknya. Kenapa? Wala yaghfirannallahu lahum sayyi'aha bi fadlihi. Karena yang jeleknya itu akan Allah ampunkan karena agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di sini, nilai sholat subuh yang 30 itu nggak dihitung lagi, diampunkan karena ada yang lebih tinggi, ada yang 50. Yang 50 juga nggak dihitung lagi karena ada yang lebih tinggi, ada yang 60. Yang 60 pun nggak dihitung, diambil yang terbaik, yang 80. Ini karena agungnya karunia dan keutamaan fadilah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya kita mendidik anak, kan mendidik anak itu tidak selamanya kita dalam kondisi yang terbaik, hati yang paling ikhlas, cinta yang paling dalam. Kadang-kadang kita ada kesel, kadang-kadang kita ada jengkel, ada pusing, kadang-kadang ada kecewa. Tetapi dalam bab mendidik anak itu ada saat di mana kita lihat anak kita bersujud, kemudian kita luruh hati, Masya Allah, anak saya melanjutkan sujud kita sebagai muslimin. Mudah-mudahan anak saya terus bersujud walaupun saya sudah meninggal. Saya didik, saya biayai anak saya agar tetap bisa bersujud. Ya Allah, saksikan semua yang saya kasihkan pada anak saya, pembiayaan untuk anak saya adalah untuk melanjutkan tauhid agar terus bersujud kepadamu. Ternyata itu yang paling tinggi nilainya. Maka dalam urusan mendidik anak akan diambil yang itu. Yang lainnya diampunkan dengan sebab besarnya, agungnya kurnia Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sistem pembobatan juga di dalam Al-Quran, mengerjakan satu amal kali 10. Kita lihat dalam surah Al-An'am. Ada kali 700. Tetapi ya sama, dari hasil pembobatan pun diambil yang terbaiknya saja. Bahkan di dalam tafsir ketika disebutkan hisaban yasiro, itu lebih mengagumkan lagi. Dihisab dengan cara yang mudah itu disebutkan amal terbaiknya, kemudian cukup dengan itu saja. Boleh jadi dari pintu haji misalnya, oh kamu kan yang hajinya mabrur, yang pada waktu itu berdoa di Arafah bukan hanya untuk kebaikan dirimu saja, tetapi untuk kebaikan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Muhammadin, Allahumma arham umat Muhammadin. Kemudian kamu memohon kepada Allah dengan sepenuh hati agar Islam itu ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Malaikat mengatakan, iya, dia berdoa dengan sangat baik di Arafah. Begitu sudah masuk ke dalam surga. Dari satu itu saja. Kamu kan yang paling berbakti pada orang tuamu. Yang pada saat orang tua itu kondisinya sedang sakit, sedang payah, engkau tetap merawat, mengurus. Bahkan engkau mengatakan, ya Allah, nggak ada artinya apa-apa yang sudah saya lakukan ini dibandingkan dengan beratnya orang tua saya mengurus saya. Apa yang saya kerjakan ini tidak menggantikan satu tetes ASI yang telah ibu saya berikan kepada saya, tidak menggantikan rasa kasih sayang yang engkau berikan ya Allah kepada orang tua saya dalam membesarkan saya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah ridho dengan itu. Maka disebutkan itu. Kamu kan anak yang berbakti kepada orang tua.
bersyukur ajaran tauhid yang sudah diberikan orang tuamu dan kau lanjutkan dan kau berbakti pada orang tuamu, hisaban yasiro, masuk surga dengan disebutkan itu saja. Karena dalam hadis kalau orang itu ditanya detail itu celaka. Kamu kan yang hari ini melakukan ini kan, kamu kan yang jam sekian mengerjakan ini kan, apa yang kamu lakukan hari Senin, terus Selasanya gimana, terus Rabunya gimana. Nah itu kalau dihisabnya begitu celaka dia. Nah tentu saja kemudahan seperti itu kan surah An-Nahl ayat ke-96 itu diawali dengan surah An-Nahl ayat 91-nya. Ini syarat dan ketentuan berlakunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu sesudah meneguhkannya, sedangkan kamu sudah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpahmu itu. Sungguh Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Nanti kita akan lihat di dalam sababun nuzul, di antara sumpah yang dimaksud adalah syahadatain. Ketika orang masuk Islam pada masa Rasulullah di zaman Makkah, mengucapkan syahadat itu penuh dengan segala konsekuensinya. Bahkan orang yang memprovokasi, mempromosikan syirik pada waktu itu benar-benar membenci ahlu tauhid, dan ahlu tauhid itu berada dalam kondisi yang terjepit. Tapi mereka disuruh sabar dengan janji syahadatain yang sudah pernah mereka ucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau dia bersabar dengan itu, tetap menjadi muslim sampai akhir hayatnya, maka amal itu diambil yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, dan Allah ridha dengan itu. Fadhuli fi ibadi wadkhuli jannati, bergabunglah dengan hamba-hambaku, masuk ke dalam surgaku. Di dalam tafsir At-Tabari ayat 91 kalimat wa'ufu bi ahdillahi idza ahadtum, yaqulu ta'ala, Allah berfirman dengan kalimat itu, wa'ufu bi misaqillahi idzas wa'ufu bi misaqillahi idza wasaqtumuhu wa aqdihi idza aqadtumuhu, penuhilah janji jika kamu telah meneguhkannya, demikian juga akad apabila kamu telah mengikatkannya, yang dengan janji dan akad itu kalian mewajibkan diri kalian dengan mitra akad tadi. Ya termasuk kalau dijelaskan selanjutnya juga termasuk akad nikah. Kita juga harus sabar dengan akad nikah yang sudah kita ucapkan. Apa sih yang disebut dengan sabar? Salah satu makna sabar adalah tetap pada tekad semula, sekalipun suasana hati yang membuat kita berjanji itu pasang surut keadaannya, bahkan boleh jadi ketika teruji hilang. Mari kita kenang bagaimana suasana hati kita ketika akad nikah. Ketika dulu kita akad nikah, begitu besarnya cinta kita kepada istri kita, begitu besarnya cinta sang istri kepada suaminya, maka pada saat dia berakad, kita ambil contoh salah satunya akad nikah. Mungkin bapak-bapak akan mengatakan, saya akan ajak istri saya pada keridhaan Allah. Saya akan ajak istri saya ke jalan Islam, bersama-sama melaksanakan Islam sebaik mungkin. Saya akan sabar sebagai suami karena saya mencintainya. Saya akan sabar dengan segala kesulitan-kesulitan karena saya yang memimpin hidup rumah tangga ini. Saya harus lebih sabar dari istri saya. Itu ketika awal kita berjanji. Tapi kan setelah rumah tangga dijalani 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, suasana hati itu tidak selalu sama.
Nah, orang yang sabar tetap pada tekadnya, walaupun suasana hati seperti waktu awal janji berakad itu, akad nikah, tidak seperti itu lagi suasana hatinya, tapi dia tetap pada tekadnya. Atau ketika bapak ibu menimang anak, pertama kali kita menimang anak setelah dilahirkan, bagaimana suasana hati bapak dan ibu saat itu? Ditimang-timang anak ini harus jadi anak yang soleh melanjutkan tauhid, anak ini harus jadi anak yang soleh melanjutkan keislaman. Saya akan didik anak ini menjadi anak yang soleh. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberikan anak pada saya. Suasana hati itu begitu berbunga dan kita begitu sayang sama anak. Baru dilahirkan, suasana hati kita seperti itu. Tapi setelah anak kita usia 7 tahun, 8 tahun, apalagi sudah belasan tahun, 11, 12, 17, zaman sekarang, bisa saja kadang-kadang ada sikap dan tindakan anak kita itu yang bikin kita kesel, yang bikin kita jengkel. Tidak seperti ketika anak itu ditimang usia 1 hari. Nah, orang yang sabar tetap pada tekadnya semula ketika pertama kali dia menimang bayinya, walaupun sekarang mungkin anaknya bisa saja bikin kesel dia, bikin jengkel dia, tapi tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang jelek, karena dia tetap pada tekad semula. Nah, manusia itu penuh dengan akad. Makanya di dalam Quran surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tepati janji-janji kalian. Kita hidup penuh dengan kesepakatan. Dengan istri ada kesepakatan, dengan anak secara tak tertulis pun sebenarnya ada kesepakatan bahwa anak wajib berbuat baik pada orang tua, itu didahului dengan kewajiban orang tua berbuat baik pada anak. Timbal balik. Dan hati-hati, bisa lebih dulu ada dosa bisa lebih dulu ada dosa orang tua kepada anak daripada dosa anak pada orang tua. Mengapa? Anak itu sampai balik nggak ada dosanya. Kan hitungan amal itu kan dihitung ketika balik. Nah, sedangkan kita begitu jadi orang tua itu pasti sudah balik. Maka yang dicatat itu sikap kita pada anak duluan daripada sikap anak pada kita. Maka ketika kita menuntut anak kita berbuat baik pada kita, maka yang harus duluan dituntut sejauh mana kita sudah berbuat baik pada anak kita, dalam arti mengajaknya juga kepada kebaikan. Nah, ini sabar dengan janji-janji dan akad yang pernah kita ucapkan. Itu kalau kita terus bersabar, amal itu diambil yang terbaiknya saja. Masya Allah. Ini banyak sekali tafsirannya. Dalam tafsir At-Tabari dikatakan, wa'ufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Maksudnya itu adalah janji yang kalian adakan untuk berislam. Dahulu yang namanya syahadatain itu ya berislam dan mempertahankan Islam. Jangan kamu batalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya. Disebutkan di dalam tafsirnya, fala yahmilkum qillata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashab. Jangan kamu berpikir untuk membatalkan syahadat hanya karena melihat Nabi Muhammad itu wa ashabuhu dan sahabat-sahabatnya itu sedikit, minoritas. Dan banyaknya musyrikin, menyebabkan kalau begitu saya nggak jadi deh dengan syahadatain saya. Nah, itu diingatkan. Nah, kalau kita tetap dengan janji kita, ya amalan itu diambilnya yang terbaiknya, bukan yang terburuk. Ini memang saat-saat membahagiakan bagi orang-orang yang bersabar.
Karena ya sabar itu kan pahalanya tanpa batas. Nah, di antara tanpa batas pahala itu adalah amal kita. Dari setiap amal itu diambil yang terbaik-terbaiknya saja. Jadi Allah memerintahkan sabar itu. Bahkan sabar itu tidak boleh ada batasnya. Kalau kita mengatakan sabar kan ada batasnya. Justru sabar itu jangan dibatasi. Kenapa? Karena pahalanya tanpa batas. Dan ternyata salah satunya adalah kesabaran itu membuahkan hisab yang mudah. Kesabaran itu membuahkan diambil amal itu yang terbaik-terbaiknya saja. Seperti contoh ya sholat subuh itu. Demikian juga sholat zuhurnya, demikian juga sholat asar. Sholat asar yang disebut sholatul wusta, itu kan sholat yang ulama kita bilang ya, kalau dikatakan dari sisi khusyuknya juga itu tantangan terberat katanya, khusyuk itu di sholat asar. Makanya ada ayat yang di dalam Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu ala sholawat, jagalah sholat-sholat itu, terutama sholat yang wusta. Di dalam tafsir disebutkan sholat asar. Dulu di Makkah itu kan masa-masa panas setelah bekerja, suhu juga kalau panas ekstrim sekali ya kalau di Makkah. Kalau sekarang bulan Desember, Januari itu dingin, bisa sampai 10 derajat. Mudah-mudahan yang sudah umroh dimudahkan umroh lagi, yang sudah haji dimudahkan haji lagi atau umroh. Yang pernah berangkat umroh di bulan Desember kita rasakan dingin yang sangat. Tapi kalau di bulan Juli, Agustus suhu bisa 52 derajat. Dan kalau air aqua ini dikucurkan ke batu yang kena panas lama, misalnya di Jabal Rahmah, dia nggak akan sempat mengalir ke bawah, dia akan menguap lagi ke atas karena panasnya batu itu. Nah, sholat asar itu sholat yang sulit menjaga kehusyuan. Tapi kalau kita tetap sabar dalam keislaman kita, diambil yang terbaik itu dari semua sholat asar seumur hidup kita sebagai muslim itu. Nah, itu aja yang diambil yang paling besar. Makanya ya kalau kita sholat, lakukan sholat kita dengan sebaik mungkin saat ini. Mumpung misalnya lagi sehat, kalau kita sudah beranjak tua, bersabarlah dengan keislaman kita. Mungkin hari ini kadang-kadang melaksanakan sholat sudah tidak sebaik dulu lagi, tapi insya Allah kalau kita sabar dengan keislaman kita, diambil yang terbaik dari semua sholat subuh kita, diambil yang terbaik dari semua sholat zuhur kita, sholat asar kita, dan amal yang lain. Apalagi kita yang sudah sepuh-sepuh begini, memang ya namanya nasihat Islam itu beragam. Ada nasihat itu yang terkadang membuat kita waspada dan takut. Harus juga ada momen-momen kita mendengarkan itu. Tapi juga harus ada nasihat itu yang membuat kita segar dan merasa tenang dan penuh harap. Kenapa? Ya karena keseimbangan itu perlu. Kalau semuanya yang mudah-mudah saja yang memberi harapan, boleh jadi kita terjebak juga, terlalu memudah-mudahkan. Tapi kalau kita terus-menerus mendengar yang menakutkan, ya bahaya juga, jangan sampai kita jadi kecil hati menjadi muslim itu. Tapi harus mendapatkan menu yang seimbang. Ya mungkin saat ini kita berbahagia dengan besarnya kurnia Allah seperti ini. Pada saat yang lain kita akan perlu berhati-hati, cerita tentang bagaimana keikhlasan harus dijaga dan lain-lain. Ada salah satunya hadis riwayat Muslim,
hadis bitokoh itu luar biasa kalau kita mendengarkan hadis itu. Disebutkan salah satu fragmen cerita di akhirat kelak, di mana seorang hamba Allah di saat hisab diperlihatkan pada box catatan amal yang sejauh pandangan mata dia, dan ketika dibuka kotak demi kotak itu ditunjukkan, ini amal yang pernah kamu lakukan, isinya keburukan. Iya ya Allah. Coba diperiksa lagi, mungkin malaikat pencatatnya salah, kamu teraniaya, terzalimi dengan pencatatan ini. Tidak ya Allah, itu memang amal saya. Ambil lagi. Ini amal yang kamu lakukan juga? Ya betul ya Allah. Ada yang salah dari catatan ini? Tidak. Dan dia tahu itu hal yang buruk. Selembar, catatannya buruk semua. Sehingga dia merasa binasa dirinya. Tapi kemudian Allah mengatakan ada satu kebaikanmu. Ada satu kebaikanmu. Pada saat dia sudah merasa bakal celaka, kemudian diambil satu lembar, disebutnya juga bitokoh. Ya, bitokoh itu lembaran kecil. Hari ini pun kalau kita di Saudi, kalau beli SIM card atau beli pulsanya saja, kita bilang kita cari bitokoh, walaupun bahasanya sudah jadi bahasa pasar. Abgo batagoh ya bitokoh sebetulnya, karena gin jadi top, jadi kayak gin. Cuma selembar, ya gambarannya kayak selembar seukuran kecil, itulah SIM card atau pulsa kalau kita beli yang kita gosok ya. Voucher. Ini amalmu yang baik. Kemudian dia mengatakan, bagaimana mungkin amal di lembaran kecil itu bisa mengalahkan keburukan yang begini banyak? Ya coba aja timbang. Dan ketika ditimbang, bitokoh itu ternyata mengalahkan amalan-amalan yang buruk. Dan apa itu? Ternyata di situ tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ tertulis la ilaha illallah. Jadi pahala bertauhid itu luar biasa. Asal kita sabar. Walaupun tentu dalam bahasan tauhid itu ya panjang sekali bahasan itu. Tetapi ya kita harus bersabar dengan keislaman kita. Ya barangkali sekarang di sini kita berislam tidak terlalu terasa kan ujiannya, walaupun tetap ada. Tapi di daerah bencana itu orang diuji. Mungkin saja dia akan mengatakan, ya Allah, kenapa saya yang mengalami ini? Kenapa bukan di Las Vegas saja yang terjadi gempa itu? Kami sujud, kami ibadah, kami mengaji di surau kami gempa. Itu kan kalau nggak sabar ketika mengalami itu, orang bisa kecewa berislam. Tapi kalau dia sabar, pahala terbaik yang diambil. Atau mungkin kalau di Patani, di Uighur, di Cina, menjadi muslim itu berat. Bagaimana seringkali kadang kita lihat ya, ketika Ramadan di Uighur itu muslim dipaksa untuk berbuka dengan dicekokkan minuman keras ke situ. Demikian juga di Patani. Tapi ketika dia bersabar dengan keislamannya, sekali dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah,
Dengan segala hak yang ada di dalam kalimat itu dia pegang teguh, dia pertahankan itu. Apapun yang dialami dia tetap sabar, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diambil itu amal terbaik. Bukan diambil semua amalnya dirata-ratakan seperti di sekolah. Bukan ditanya sampai kepada yang sekecil-kecilnya perbuatannya, hisaban yasiro. Dengan hisab yang mudah. Syaratnya sabar. Oleh karena itu intinya mari kita bersabar. Bersabar dalam menjalani kehidupan kita sebagai muslim. Ujian tiap orang berbeda. Berbeda tiap orang, tapi sabar. Sabar. Insya Allah dengan kesabaran itu Allah akan mudahkan saat-saat kita dihisab nanti. Karena apapun yang kita alami saat ini, selama-lamanya ujian itu paling 60 tahun. Kalau jatah hidup kita 60 tahun. Mungkin paling panjang 100 tahun. Sudah agak jarang juga orang usianya sampai 100 tahun. Ujian kita hanya sampai 10 hari akhirat. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah nanti sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kau. Dalam hitungan kalian. Ujian itu seberat-beratnya paling 1/10 hari akhirat, 100 tahun. Tapi nanti kan berdiri pada saat hisab saja bisa begitu lama. Hanya orang-orang yang bersabar yang dapat kemudahan. Termasuk sabar ketika ada anaknya yang meninggal sebelum balik. Gitu. Dalam hadis. Ditinggal anak sebelum balik gitu kan, kalau dihitung secara emosi, sedih, perih, luka, dan bisa lama. Anak lagi seneng-senengnya diajak ngobrol, lagi lucu-lucunya, kemudian meninggal, usia 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Dan ketika dia lihat anak yang lain masih main-main, teman-temannya masih ketawa-ketawa, tiap lebaran teman anaknya itu masih lari-lari, cium tangan dia, itu bisa nangis lagi. Anak saya udah pulang, anak saya meninggal. Kan lama itu sedihnya. Tapi kalau dia sabar, dalam hadis kan, anak-anak yang meninggal sebelum balik gitu, mereka menunggu di pintu surga. Ketika Allah menyerukan, masuk kamu. Tidak, kami menunggu ayah kami dulu. Kami menunggu orang tua kami, abi dan umi. Sehingga karena seruan itu, dicari orang tua yang dahulu kehilangan anaknya, tapi dia tetap bersabar. Dia tidak menggugat takdir. Dicari, agar hisabnya lebih mudah. Mengapa? Dia ditunggu anaknya di pintu surga. Itu kan pahala sabar. Walaupun tentu sabar itu mudah diucapkan, tapi ketika dijalani sulit. Tapi ya tadi, Anda akan diambil pahala terbaiknya saja. Tapi yang tadi diberi pahala tanpa hisab, tanpa batas, bahkan hisaban yasir. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Karena berlama-lama pun kita membahasnya, ya intinya sama. Kita dituntut untuk menjalani hidup ini tetap berbaik sangka pada Allah, apapun yang dialami, bersabar apapun yang sedang dirasakan, dan tetap bersyukur menjadi muslim pada apapun keadaan kita. Kita tidak iri dengan orang lain yang mungkin lebih baik kehidupannya, karena kita merasa anugerah Islam ini adalah anugerah yang terbaik buat kita. Demikian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kiranya Allah tetap istiqomahkan kita di jalan Islam, menyadari banyaknya kelemahan dan kekeliruan, kita awali dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang Kau mudahkan.
Mudahkan urusan kami, mudahkan urusan saudara-saudari kami, mudahkan urusan anak-anak kami. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan Engkau kuasa merubah kekhawatiran menjadi kemudahan. Kami punya kekhawatiran ya Allah, ubah kekhawatiran itu menjadi kemudahan. Saudara-saudari kami punya kekhawatiran, ubah kekhawatiran itu menjadi kemudahan. Anak-anak kami punya kekhawatiran, ubah ya Allah kekhawatiran itu menjadi kemudahan. Innaka ala kulli syai'in qadir, Engkau kuasa atas segala sesuatu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami, istri-istri kami, suami-suami kami, penyejuk pandangan kami, demikian juga anak-anak kami ya Allah. Kami sejuk melihat mereka terus mengabdi kepadamu ya Allah di dalam tauhid yang ikhlas kepadamu. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami orang-orang yang terdepan dalam urusan takwa. Boleh jadi dalam urusan ekonomi kami bukan yang terdepan ya Allah, tapi jangan sampai urusan takwa kami tertinggal, terbelakang. Boleh jadi dalam status sosial kami bukan yang terdepan ya Allah, tapi jangan sampai urusan takwa kami tertinggal, terbelakang. Waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.